Farah bergeming mendengar penjelasan dari Daryl. Ia terlihat mencoba mengatur napasnya perlahan, lalu sedikit tersenyum kecut. Iya, apapun yang kamu inginkan, harus kamu dapatkan. Jadi semoga kamu beruntung, ucap Farah. Ia mengalihkan pandangannya pada kaca jendela mobil. Perlahan ia meneliti kembali situasi di luar mobil Daryl. Ini parkiran rumah sakit. Dan Farah baru tersadar. Siapa yang sakit? Jessie, tanya Farah langsung. Iya. Sakit apa? Alergi merica, jawab Daryl. Farah mengernyit. Alergi merica? Tumben aku dengar ada alergi merica. Ada sedikit tawa kecil di ujung perkataannya. Daryl menghela napasnya dengan berat. Iya. Ini semua gara-gara aku. Aku yang gak tahu kalau dia punya alergi begitu. Farah langsung terdiam. Tak berkata apa-apa lagi. Malas kalau harus membahas Jessie lagi. Dan masih kaget dengan kenyataan kalau Aryan rupanya pacar dari perempuan itu. Betapa pintarnya Aryan menutupinya. Seolah memang Jessie hanyalah atasannya tanpa embel-embel pacar yang dirahasiakan. Aku mau balik. Farah hendak keluar dari mobil Daryl. Sebelum akhirnya tangan Daryl lebih gesit menahannya. Aku yang antar, ujar Daryl, masih menahan tangan Farah. Gak usah, aku bisa pakai taksi online. Kamu harus jaga calon istrimu kan? Tolak Farah. Aku gak biasa ditolak, gertak Daryl dengan wajah seriusnya. Farah menghela napasnya kembali. Kamu lupa sama obrolan kita waktu itu. Kamu itu bukan orang sembarangan. Apa jadinya kalau orang-orang tahu kamu punya cewek simpanan? Kamu gak sadar kalau ini bahaya. Aku ada di dalam mobil kamu dan kita ada di tempat umum. Sementara calon istri kamu sedang sakit di dalam. Mobilku ditutupi dengan kaca riben. Orang-orang di luar sana gak akan bisa melihat kita di dalam. Kamu gak perlu takut kalau aku kena skandal. Jelas Daryl. Farah mulai geram. Daryl seperti anak kecil yang seolah mengabaikan resiko besar permainan api ini. Memang Daryl menjanjikan materi yang cukup. Tapi bermain kucing-kucingan begini sudah pernah Farah alami sebelumnya. Saat usianya hampir 23 tahun. Dan cukup menguji mental dan adrenalin tentunya. Farah saat itu sedikit merengek pada dedinya. Meminta laki-laki berumur itu untuk mengajaknya jalan-jalan. Please Dad, aku bosen di apartemen terus. Masalahnya Daddy gak bolehin aku untuk cari kerja. Gak bolehin aku untuk nongkrong lama-lama di luar. Aku bosen. Aku pengen jalan-jalan. Ya udah, nanti kita jalan-jalan ke luar negeri aja ya, biar aman. Jawab Daddy-nya. Farah tampak sumringah mendengar penawaran itu. Kapan, Dad? Sekarang. Bukan sekarang, baby, tapi nanti. Tunggu Daddy punya waktu senggang. Oke? Seketika itu wajah Farah berubah masam. Ia tahu betul bagaimana sibuknya laki-laki ini. Mana mungkin ada waktu senggang. Bahkan untuk berkunjung ke tempat Farah saja sekarang hanya bisa 3 kali dalam sebulan. Farah kesepian, tak punya kawan dekat, tak boleh juga berpacaran dengan laki-laki lain yang seusia dengannya. Daddy mau lihat aku membusuk di sini. Mau sampai kapan aku harus terkunci di dalam hidup Daddy? Aku cuma minta jalan-jalan, Dad. Kalau Daddy nggak mau nemenin aku jalan-jalan hari ini, biar aku kasih tahu istri Daddy kalau... Oke, sela laki-laki itu langsung. Ia tampak memijat keningnya, lalu menghela napas dengan berat. Daddy akan ajak kamu jalan-jalan hari ini.
Tapi tolong jangan pernah sekalipun berpikir untuk memberitahu istri Daddy. Oke? Farah bercingkrak. Senyumnya kembali sumringah begitu Daddy-nya termakan ancaman pura-pura darinya. Dengan terpaksa laki-laki itu mengajak Farah jalan-jalan. Tentunya membuat hati Farah bahagia, tapi tidak dengan Daddy-nya. Walau sudah mencari tempat yang aman, rupanya tetap saja orang-orang menjadikan mereka sebagai pusat perhatian. Farah berkelayut manja di lengan Daddy-nya. Orang-orang yang melihat tentu sudah bisa menebak kalau Farah pasti bukan anak dari laki-laki tersebut. Melihat dari sikap mesra yang mereka tunjukkan. Tak sampai di sana, rupanya secara tak sengaja juga, mereka malah bertemu dengan beberapa orang kenalan dari laki-laki itu, yang harus membuat Farah kucing-kucingan bersembunyi agar tak dicurigai. Kamu sudah ngerti maksud Daddy kan? Ini alasan kenapa Daddy gak mau keluar terang-terangan sama kamu. Karena Daddy punya banyak teman dan rekan bisnis. Kita sudah hampir 5 tahun dekat. Harusnya kamu paham, Farah, bentak Daddy-nya. Saat sudah kembali ke apartemen Farah. Daddy sengaja menyembunyikan kamu, supaya kamu aman. Paham? Farah bergeming. Pandangannya mulai kabur dengan adanya genangan air yang siap menetes dari matanya. Saat itu Daddy-nya sungguh marah. Tak pernah sebelumnya semarah ini. Maaf, Dad. Farah berusaha meminta maaf sambil hendak memegang tangan Daddy-nya. Tapi langsung ditepis kasar oleh laki-laki itu. Tak lama, laki-laki berumur 50 tahunan itu pun pergi begitu saja meninggalkan Farah tanpa kata. Farah menghabiskan malam sendunya dengan menangis. Tanpa ada yang menemani. Tak berselang lama, Farah mendapat pesan masuk yang isinya berupa ancaman. Farah menebak kalau orang yang mengancam dirinya ini adalah istri dari Daddy-nya. Saat itu, hampir seminggu lebih Farah selalu dihantui oleh pesan yang berisi ancaman di mana intinya meminta Farah untuk pergi jauh dari kehidupan laki-laki yang telah memiliki istri dan anak itu. Atau kalau tidak, Farah lah yang akan hilang dari hidup ini. Sejak saat kejadian itu, tak pernah lagi Daddy-nya datang ke apartemen Farah. Hubungan mereka dipastikan kandas saat itu juga. Dan Farah pun memutuskan untuk pindah ke rumah kontrakan sederhana, sambil mencari pekerjaan yang benar. Kejadian yang pernah menimpanya di masa lalu itu sebenarnya tak ingin kembali ia ulang. Padahal Farah sempat berjanji tak mau lagi menjadi perempuan simpanan. Entah mengapa malah setelah 7 tahun berlalu, Farah lagi-lagi dihadapkan dalam situasi yang sama seperti dulu lagi. Untuk sekarang aku tetap gak nyaman kalau harus satu mobil dengan kamu. Kamu bukan orang sembarangan. Kamu juga sudah punya calon istri yang tentunya juga bukan orang sembarangan. Aku gak mau ke depannya hidupku jadi tidak nyaman dengan adanya ancaman. Aku memang bukan orang baik. Aku memang cuma simpanan kamu yang dipakai saat perlu. Tapi aku juga mau bermain bersih. Selain menjaga nama baik kamu, itu juga untuk menjaga diriku sendiri dari ancaman yang gak pernah aku bisa tebak nanti. Cecar Farah. Daryl semakin mengeratkan genggamannya di tangan Farah. Tak terima dengan cecaran perkataan perempuan ini padanya. Kenapa kamu malah ceramahin aku? Aku cuma mau antar kamu pulang. Geramnya. Aku gak mau. Aku mau pulang sendiri. Kamu gak paham sama kata-kataku barusan, ha? Sengit Farah. Matanya mulai membulat menyiratkan kemarahan yang mulai naik. Daryl seketika itu melepas tangan Farah dari genggamannya dengan sedikit kasar. Jadi kamu mau pulang sendiri? Kenapa? Mau nyusul laki-laki tadi ya? Aku gak mau nyusul siapa-siapa. Aku cuma mau pulang. Kenapa kamu gak ngerti sama penjelasanku barusan? Farah makin geram. Segera ia membuka pintu mobil Daryl, namun kembali ditahan oleh Daryl. Kalau sampai kamu turun dari mobil ini, berarti hubungan kita berakhir, ancam pemuda itu. Tak pikir panjang, Farah yang sedang emosi itu langsung mendorong pundak Daryl dengan seluruh tenaganya. Dengan cepat ia mengambil keputusan untuk keluar dari mobil Daryl. Tak peduli lagi dengan pemuda egois yang tak mau memikirkan resiko masa depan itu.